Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang unsur intrinsik pada cerita. Menurut kalian, apa sih unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terkandung dalam cerita. Lalu, apa saja sih unsur-unsur yang terkandung dalam cerita? Cekidot. Yang pertama, tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita, teman-teman. Berdasarkan peran, tokoh dibagi menjadi dua ya, teman-teman. Yang pertama adalah tokoh utama, tokoh yang mempunyai peran penting dan sering muncul dalam cerita. Yang kedua adalah tokoh tambahan, tokoh yang tidak memiliki peranan penting dan tugasnya sebagai pelengkap saja. Berdasarkan perwatakan, tokoh dibagi menjadi tiga ya teman-teman. Yang pertama, tokoh protagonis adalah tokoh yang berwatak baik. Yang kedua adalah tokoh antagonis, tokoh yang berwatak jahat. Sedangkan yang ketiga adalah tokoh tritagonis, tokoh penengah antara protagonis dengan antagonis teman-teman. Unsur cerita selanjutnya adalah latar teman-teman. Latar adalah keterangan dalam cerita teman-teman. Latar dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama ada latar tempat, berhubungan dengan tempat. Yang kedua ada latar waktu, berhubungan dengan waktu. Dan yang terakhir ada latar suasana, yang berhubungan dengan suasana teman-teman. Unsur selanjutnya adalah tema. Tema adalah unsur utama dalam cerita teman-teman. Unsur yang keempat adalah perwatakan. Perwatakan adalah karakter masing-masing tokoh dalam cerita ya. Unsur yang kelima adalah amanat. Amanat adalah pesan atau nasihat yang disampaikan penulis kepada pembaca dan biasanya bersifat positif teman-teman. Unsur selanjutnya adalah alur. Alur adalah urutan atau rangkaian peristiwa dalam cerita. Alur terdiri dari tiga jenis ya teman-teman. Yang pertama ada alur maju. Adalah rangkaian peristiwa yang urutannya sesuai dengan waktu kejadian atau cerita yang bergerak maju. Yang kedua ada alur mundur. Adalah rangkaian peristiwa yang urutannya tidak sesuai dengan waktu kejadian atau cerita yang bergerak mundur. Yang ketiga adalah alur campuran. Rangkaian peristiwa yang merupakan gabungan dari alur maju dan alur mundur. Unsur yang ketujuh adalah konflik. Konflik adalah peristiwa atau kejadian penting yang diperlukan dalam mengembangkan alur cerita. Dan unsur yang terakhir adalah klimaks. Klimaks adalah peristiwa di mana sebuah konflik memuncak tinggi dan tidak dapat dihindari teman-teman. Nah, tugas kalian di rumah adalah berakting sesuai instruksi dari Kak Fedi ya teman-teman. Aktingnya adalah kalian ketahuan makan di bulan puasa dan ibu kalian menasehati bahwa puasa itu wajib dan tidak boleh ditinggalkan ya. Sekian dari Kak Ferdi. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.